Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang materi letak dan luas Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang letak astronomis dan letak geografis, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak geologis dan luas Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan aspek geologi, keadaan batuan, dan juga jalur pegunungan. Nah, jika dilihat dari letak geologisnya, Indonesia ini terdapat 3 kondisi. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 deretan pegunungan muda. Ada jalur pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur dan jalur pegunungan Sirkum Mediterania di sebelah barat. Yang kedua, Indonesia merupakan tempat pertemuan 3 lempeng benua. Yang pertama adalah lempeng Eurasia yang relatif stabil. Yang kedua, lempeng Australia yang meliputi dasar Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara. Dan yang ketiga, lempeng dasar Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat daya. Tiga, yaitu Indonesia terletak di antara 2 dangkalan besar, di mana yang dimaksud dangkalan di sini yaitu wilayah perairan yang tidak terlalu dalam atau dangkal. Nah, dangkalan ini sendiri dibagi menjadi 2, ada yang namanya dangkalan Sunda, ada yang namanya dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda berada pada wilayah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Adapun dangkalan Sahul berada pada wilayah Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Di antara 2 dangkalan tersebut, itu terdapat wilayah Indonesia bagian tengah yang berlaut dalam. Ada nih salah satu julukan negara Indonesia yang paling terkenal, bahwa Indonesia merupakan kawasan Ring of Fire atau cincin api. Kira-kira apa ya maksudnya dari Ring of Fire atau cincin api, dan kenapa juga Indonesia bisa mendapatkan julukan tersebut? Ternyata alasannya adalah karena letak geologis Indonesia. Indonesia yang terletak di antara 2 jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Sehingga itulah alasannya mengapa Indonesia dikatakan sebagai kawasan Ring of Fire atau cincin api. Selain banyak memiliki gunung berapi yang aktif, letak geologis Indonesia ini juga menyebabkan Indonesia merupakan wilayah yang labil dan banyak mengalami gempa bumi. Nah, namun di samping itu ternyata banyak juga loh manfaat positifnya, seperti karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, tanah di Indonesia itu menjadi subur karena mengandung bahan vulkanik muda. Kemudian Indonesia juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna, keberagaman sumber daya mineral, dan keanekaragaman hasil laut yang melimpah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas negara Indonesia. Nah, kalian tahu nggak nih kalau misalnya Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan peringkat ke-6 di benua Asia setelah Rusia, Tiongkok, India, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Sedangkan di lingkup dunia, luas wilayah Indonesia itu berada pada peringkat ke-15. Menurut data dan informasi geospasial dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas seluruh Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Wah, benar-benar luas sekali ya. Nah, luasan itu dibagi menjadi luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Kalau misalnya kita bandingkan nih, perbandingan antara luas daratan dan perairan itu adalah 2:3. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, ini merupakan data-data 12 pulau-pulau terluar NKRI. Mengenai sejarah perkembangan wilayah teritorial dan yurisdiksi kedaulatan NKRI,
Ternyata pertama kali ditentukan pada tahun 1939 bahwa lebar laut Indonesia itu hanya 3 mil. Kemudian pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda, lebar laut wilayah Indonesia adalah sebesar 12 mil. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3 batas wilayah laut, yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial ini. Selanjutnya yang dimaksud landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari daratan atau benua. Memiliki kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Pada wilayah ini, eksplorasi dan eksploitasi laut masih dapat dimungkinkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut Indonesia yang diukur dari garis dasar sampai sejauh 200 mil ke arah laut bebas. Di dalam wilayah laut selebar 200 mil tersebut terkandung kekayaan negara yang sangat besar, antara lain sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersil, 87% simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Pada awal berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Dan hingga kini jumlah provinsi di Indonesia berjumlah sebanyak 34 provinsi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.